Bab 023. Mira? Ditanya malah bengong. Tanya Suci lagi. Amira menatap kedua sahabatnya dengan seksama, keraguan dan ketakutan masih membuncah dalam hatinya. Haruskah dia melakukan ini? Itu? Anu. Apaan sih Amira? Tia mengernyit melihat kegagapan Amira. Ngomong-ngomong Tia sudah tidak ngambek lagi. Tadi pagi dia sendiri yang menegur sapa Amira dan Suci duluan. Jadi Tia orangnya memang begitu ngambekkan tapi nggak akan lama. Lo berdua mau ikut gue pulang? Akhirnya Amira mengucapkannya juga. Tia dan Suci menerima ajakan Amira dengan sukacita. Karena memang sudah lama sekali Amira tidak mengajak mereka ke rumahnya. Namun, ketertegunan terjadi ketika Amira dijemput oleh seorang supir pribadi. Yang membuat tanda tanya besar dalam diri temannya terkhusus Tia. Tialah sahabat yang belum tahu apa-apa tentang sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan rapat oleh Amira. Ini rumah siapa? Bisik Tia saat mereka menginjakan kaki di rumah besar, megah nan mewah tersebut. Kita masuk dulu yuk, ajak Amira dengan degup jantung yang sangat kencang. Akhirnya bertambah satu orang teman yang akan mengetahui semuanya. Sayang kamu sudah pulang. Mama Adele memeluk Amira dengan erat. Mama, Tia membelalak penuh keheranan. Ci ini si Amira jadi anak angkat di rumah ini. Perasaan nyokap Amira bukan ini deh. Bisik Tia. Syat, mending loh diem, ujar Suci. Wah, teman-temannya Amira ya. Ayo masuk, ajak Mama Adele. Dengan keterpanaan dan keanehan yang belum surut kedua sahabat Amira itu pun ikut masuk ke dalam. Saat itu di kamar Tia mencerca Amira dengan begitu banyak pertanyaan. Meminta penjelasan atas semua kejadian aneh tapi nyata yang dilihatnya saat ini. Amira tolong lo jelasin ke gue sekarang, kenapa lo bisa tinggal di rumah besar ini, di mana setiap sudutnya pasti ada foto-foto Faris Wirawan. Tia bertanya penuh antusias. Amira masih terdiam. Dia belum bisa menjelaskan apa-apa. Tangannya gemetaran. Dia terlalu gugup. Kenapa ya? Padahal saat Suci mengetahui semuanya dia merasa biasa saja. Tante cantik itu siapa? Tanya Tia lagi. Mengintimidasi. Dan ini apa Mira? Bola mata Tia menunjuk foto pernikahan Faris dan Amira yang terpampang di dinding kamar. Lo nggak ngehalukan, ngedit foto beginian. Ci, lo jangan diem aja dong bantuin gue nanya. Tia bertanya dengan frustasi. Lo tuh ya, paling nggak biarin dulu Amira cerita. Sahut Suci. Jadi, Amira mulai bersuara. Jadi apa? Tanya Tia tak sabaran. Bisa diam dulu nggak? Biarin Amira ngejelasin. Timpal Suci lagi. Duh, Amira pusing sendiri. Kalau tahu reaksi Tia seperti ini menyesal dia mengajaknya. Ya ampun Ci lihat deh nih anak tinggal ngasih penjelasan aja susah amat. Tia mulai gusar karena tidak sabar. Gue nikah sama orang yang ada di foto itu, Ci. Kenapa dia tidak bilang saja kalau menikah dengan Faris, begitu. Sontak Tia tergelak. Dia menganggap Amira sedang membuat lelucon. Gue serius. Benar saja melihat sorot mata keseriusan Amira, Tia langsung terdiam. Sejak kapan? Seru Tia dan seketika terduduk di tepi ranjang, menatap Amira yang duduk di sampingnya. Suci yang melihat keingintahuan Tia berjalan mendekat sembari bersidekap. Lo inget nggak? Pernah waktu itu selama 1 minggu lebih nih anak datang ke sekolah dalam keadaan kusut, pucat, dan mata bengkak. Semacam orang bosan hidup. Suci memulai cerita. Oh, iya waktu itu. Tia mencoba mengingat, saat-saat di mana sosok pemikir dan perasa di sampingnya itu terlihat sangat stres dengan hidupnya seperti orang depresi berat. Jadi Amira terlihat depresi karena dinikahkan. Ya waktu itulah nih anak lagi dalam proses pernikahannya dengan Faris. Terang Suci lagi. Kenapa lo waktu itu nangis, terus kayak orang kena gangguan mental? Lo nggak cinta sama Faris? Ini antara Tia bertanya polos atau memancing reaksi Amira. Maksud lo, Amira dapat melihat keanehan dari sorot mata Tia. Nggak apa-apa, jawab Tia pelan. Gue heran aja,
Apa lo sebegitu nggak sukanya dinikahin sama aktor terkenal macam Faris? Sahutnya kaku. Amira bungkam. Lagi kepalanya langsung berputar berpikir oleh banyak hal. Bukannya dia tidak suka, siapa coba yang siap dinikahkan saat masih sekolah. Ya udah sekarang cerita dong, gimana rasanya nikah sama Faris? Tia langsung mengubah pertanyaannya. Dengan raut wajah sok ceria. Lo sekarang, udah cintakan sama dia? Tia mencari-cari jawaban lewat raut wajah Amira. Lo kepo banget sih. Udah nggak usah banyak nanya. Timpal suci. Entah kenapa dia merasa kesal dengan cara bertanya Tia. Amira bergeming mendengar kata cinta. Cinta. Dia tidak tahu soal cinta yang seperti itu. Tak pernah sekalipun dia merasakannya. Yang dia tahu jantungnya selalu menunjukkan debaran aneh tatkala bersama Faris. Tidak bukan begitu saja, terkadang membayangkan lelaki itu saja membuat jantungnya serasa mau melompat dari tubuhnya. Bahkan saat ini pun, saat dia mendengar nama Faris disebut, dirinya selalu merasa terpanggil. Berlebihan? Mungkin iya. Tapi itulah yang dia rasakan saat ini, debaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Faris. Apakah dia juga merasakan debaran yang sama? Laki-laki seperti Faris apa mungkin merasakan itu padanya? Entah kenapa rasanya mustahil. Dia tahu betul, jelas sekali perbedaan besar di antara mereka. Dari segi usia, pergaulan, jelas mereka sangat berbeda. Apa mungkin Faris akan mencintai gadis sepertinya? Dia jelas juga selalu penasaran, apa yang selalu laki-laki itu lakukan di luar sana. Sudah sore, kedua sahabat Amira mohon izin pulang. Sebelumnya Mama Adele menawarkan apakah mereka mau diantar oleh Pak Tio. Namun, Suci bersikeras menolak karena tidak enak, yang mana hal tersebut langsung disambut tidak setuju oleh Tia. Udah nggak apa-apa Ci, Pak Tio mau kok nganterin kalian. Ucap Amira. Gue nggak enak sumpah Mira. Bisik Suci. Namun, sebelum itu sebuah mobil berwarna hitam baru saja masuk ke dalam pekarangan rumah. Tak lama setelah terparkir lama, Faris turun dari mobil tersebut. Setelah menutup pintu mobil dia pun kemudian berjalan mendekat. Tanpa sadar Tia mengejar dan memeluk tubuh Faris. Sontak laki-laki itu terkejut seketika. Ya ampun, ya ampun. Aku ngefans banget sama kamu. Kembali memeluk tubuh tegap itu dengan erat setelah sempat melepaskannya tadi. Dek, apa ini? Jantung Amira langsung berdenyut kencang melihat Tia berlari langsung memeluk Faris. Tubuhnya mematung seketika itu juga. Dia terlalu bingung melihat situasi ini. Ini pertama kalinya dia melihat Faris dipeluk oleh wanita lain tepat di depan matanya. Di mana biasanya dialah yang ada di dalam pelukan tubuh itu. Aku boleh minta foto? Girang Tia lagi. Iya boleh. Jujur saja Faris terlalu kaget untuk sambutan yang tiba-tiba ini. Ci tolong fotoin gue dong. Tia mengambil ponsel dari tasnya. Tapi ya, Suci melirik Amira. Raut wajah itu, Suci tahu raut wajah Amira tidak bisa menerima pemandangan ini. Udah cepetan. Memaksa Suci dan mengeluarkan ponselnya. Tia akhirnya berpose sambil memeluk Faris dengan erat. Bahkan dia tidak sungkan untuk mendekatkan wajah mereka berdua. Faris sudah berusaha menjauh dari tubuh Tia. Namun, gadis itu terus memeluk tubuhnya erat. Saat pengambilan foto itu matanya tak lepas dari tatapan Amira. Terlihat jelas istrinya itu nampak tidak suka saat sang sahabat memeluk dirinya. Hati Amira mulai memanas. Jantungnya pun berdegup dengan sangat cepat. Pemandangan ini lama-kelamaan membuat perasaannya tidak karuan. Sesak, itulah yang dia rasakan saat ini. Akhirnya dia lebih memilih memalingkan wajahnya. Rasanya dia ingin pergi saja dari sana sekarang. Terima kasih, ucap Tia dengan senyum berbunga-bunga setelah berhasil mendapatkan fotonya dengan Faris. Sama-sama, Faris tersenyum ramah. Dia sudah biasa menghadapi ini. Pekerjaannya selama ini mengharuskan dirinya untuk bersikap ramah kepada semua orang. Lo itu ya? Lo nggak mikirin perasaannya Amira. Bisik Suci menarik lengan Tia sambil menyerahkan ponsel milik gadis itu. Duh lo gimana sih? Suaminya itu kan artis.
Ya resiko dia dong. Jawab Tia pelan. Namun masih dapat terdengar di telinga Amira. Lo tuh ya. Suci menggeram. Dia menoleh ke belakang. Takut Amira mendengar. Amira menundukkan kepala dalam. Tia benar, suaminya adalah seorang aktor terkenal. Tapi, walaupun begitu pemandangan barusan tidak bisa diterima oleh hatinya. Itu terlalu menyakitkan. Malam itu Amira tidak begitu semangat melihat buku-buku pelajarannya saat duduk di kursi meja belajar. Dengan langkah malas dia kembalikan lagi buku-buku itu ke tempatnya semula. Untungnya dia tidak punya tugas sekolah yang harus dikerjakan malam hari itu. Dengan langkah gontai dia beranjak duduk bersandar di ranjang. Melipat kedua tangannya termangu. Pikirannya jauh melayang kembali pada sore hari tadi. Di mana saat itu dia dengan jelas melihat Tia memeluk erat Faris di depan matanya. Dadanya benar-benar sesak mengingat itu. Tapi, benar apa yang dia dengar dari mulut Tia tadi. Faris itu adalah artis, jadi wajar kan orang bersikap begitu padanya. Artinya selama ini Faris sering mendapat banyak pelukan seperti itu. Ada banyak orang di negeri ini. Bukan, tidak harus di negeri ini. Di kota ini saja ada beratus-ratus ribu orang. Jika sebagian orang-orang itu mengidolakan Faris, bayangkan saja berapa banyak orang yang memberikan perlakuan seperti itu kepada suaminya. Suami. Baru sadar dia Faris itu suaminya. Apa mereka pernah melakukan lebih dari sekedar pelukan? Apa mereka juga mencubit pipinya, menggenggam tangannya? Bahkan apa mereka pernah mencium daerah wajahnya? Ah, dadanya semakin sesak memikirkan semua itu. Kenapa dia sangat acuh selama ini? Seharusnya dia sadar siapa orang yang menikah dengannya. Diambil ponsel miliknya, kemudian dia mengetikkan sesuatu di sana. Mencari nama Faris di situs pencarian. Banyak hal yang keluar. Faris Wirawan berpacaran. Faris Wirawan dan Airin Atmaja. Faris Wirawan dan Airin berpacaran. Faris Wirawan dan mantan pacar. Apa-apaan? Kenapa hal yang seperti ini keluar? Semua hal yang dia ketik atas nama Faris, tidak bisa dibenarkan oleh hatinya. Dia punya pacar. Apa hubungannya dengan Airin menurut berita? Ya Tuhan, dia benar-benar merasa bodoh selama ini. Seharusnya dia sadar Faris itu siapa, terlalu acuh, itulah dirinya. Tak sampai di situ, Amira juga mengecek sosial media milik Faris. Syukurlah, foto-foto yang diupload lelaki itu tidak membuatnya kembali sesak. Jarang sekali Faris mengupload foto dengan wanita muda. Tapi, wanita bernama Airin itu sering sekali menandai Faris di fotonya. Wanita itu, dia selalu menempel dengan Faris di setiap fotonya. Amira menghempas ponsel miliknya ke kasur. Mendadak dia merasa egois. Ia tidak suka dengan pekerjaan Faris. Laki-laki itu terlalu banyak berinteraksi dengan wanita lain. Dia jadi merasa tidak pantas, takut dan cemas. Semuanya bercampur menjadi satu. Artis itu pekerja seni, kan? Seharusnya dia melihat karyanya, bukan malahlah mencari berita-berita yang belum benar tentang suaminya itu. Cih, baru mengaku kalau itu suaminya. Dia meraih ponselnya kembali. Tak berapa lama timbullah sebuah judul film romantis lengkap dengan cover judul yang menunjukkan gambar kedua pemain dengan sangat mesra di layar ponselnya. Mereka saling menyatukan kening mereka. Tersenyum dan memejamkan mata. Amira menarik nafas panjang, hatinya mencelos lagi melihat foto itu. Perlahan dengan sangat hati-hati, dia menekan judul film tersebut. Film yang romantis, jalan cerita yang menarik. Sangat menyedihkan dan penuh keharuan. Tapi bukan itu yang Amira perhatikan. Interaksi kedua pemain itulah yang jadi pusat perhatiannya. Mereka sangat mesra, selalu saling bersentuhan. Saling memandang penuh cinta. Chemistry yang cukup bagus. Dia kembali menarik nafas panjang. Hal itu semakin membuat perasaannya semakin tidak karuan. Ia serasa mengecil kemudian menghilang tenggelam di telan bumi. Kamu ini susah sekali mengerti. Kakek menghembuskan nafas kasar. Aku mengerti kek, tapi coba sekali saja kakek juga berusaha untuk mengerti aku. Lalu menghembus helaan nafasnya kasar. Faris sudah sangat jengah.
Kakek selalu saja menekan dirinya. Lalu kakek harus bagaimana? Memberikan posisi kepemimpinan perusahaan kepada orang lain. Mendadak Faris gelagapan, membuat kakek sontak tersenyum miring. Tentu saja dia tidak setuju jika kakek memberikan posisinya kepada orang lain. Enak saja, itu kan adalah haknya sebagai cucu tunggal Suseno Prasaja dan sebagai pewaris satu-satunya. Duh, ditanya begini dia bingung sendiri dengan apa yang dia inginkan. Bukan begitu maksud aku kek, hanya saja sekarang aku belum bisa. Tambahnya lagi, sepertinya dia juga susah memberi pengertian kepada kakeknya. Lalu kapan kamu bisa? Sudah waktunya kamu belajar Faris. Nanti ada waktunya aku siap kek. Tambahnya lagi. Kakek menghela nafas. Cucunya ini benar-benar keras kepala. Sepertinya, kamu menyembunyikan sesuatu dari kakek. Apa ada hal lain yang sedang kamu lakukan? Tatap kakek menelisik. Enggak, aku masih fokus di entertainment. Ucapnya mengalihkan pandangan, terang saja karena dia memang menyembunyikan sesuatu. Kakek hanya ingin kamu keluar dari pekerjaan kamu itu, kakek merasa itu tidak baik untuk hubungan kamu dan Amira. Apa kamu tidak berpikir bagaimana perasaan dia melihat kamu melakukan adegan-adegan seperti itu? Adegan-adegan seperti itu. Faris tertunduk diam. Memang adegan seperti apa yang dia lakukan. Seberani-beraninya dia menerima tawaran film, adegannya terparah paling cuma sebatas ciuman bibir. Mana dia tahu perasaan Amira seperti apa. Lagi pula gadis itu tidak pernah bertanya apapun tentang pekerjaannya. Dia merasa Amira terlalu polos atau gadis itu belum mengerti tentang bagaimana seharusnya bersikap atas dirinya. Itu kan salah kakek sendiri menikahkannya dengan anak di bawah umur. Tunggu, memang Amira masih di bawah umur. Padahal dia sangat suka menggerayanginya gadis itu. Dia tuh belum bisa mikir kek. Faris beralasan. Belum bisa mikir bagaimana. Lama-lama dia akan mengerti Faris. Pungkas kakek menusuk tajam. Itu kan salah kakek. Tandasnya lagi. Salah kakek. Kakek mencoba memahami ucapan Faris sebentar. Oh, jadi kamu tidak suka dinikahkan dengan Amira begitu? Bukan. Duh, dia jadi salah bicarakan. Lalu, Faris menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kakek benar-benar mengintimidasinya. Ingin dia segera keluar dari tempat ini. Faris, tatap kakek penuh tanya, menunggu jawaban. Udahlah kek aku mau balik ke kamar, ngantuk. Beranjak meninggalkan kakak. Faris, kakek belum selesai bicara. Faris tidak menghiraukan. Dia terus berlalu. Kakek menatap jengah, menarik nafas panjang lalu menghembus kasar. Kenapa anak itu susah sekali diajak mengobrol lama? Susah sekali memang memahami pikiran anak muda zaman sekarang. Faris masuk ke dalam kamar. Pandangan matanya langsung tertuju kepada Amira yang sedang serius menatap layar ponsel. Ponsel yang dia berikan waktu itu untuk Amira. Lagi nonton apa? Ujarnya seraya mendekat. Amira tidak merespon, dia masih tampak serius menatap layar ponselnya. Sepertinya dia tidak menyadari keberadaan Faris. Jangan ditonton. Menyambar ponsel dari tangan sang istri. Sial, kenapa Amira harus menonton film ini? Dia saja malu melihatnya. Kalau waktu dapat diputar kembali dia lebih memilih untuk tidak mengambil peran di dalam sana. Dia sangat ingat betapa beraninya dia mengambil peran itu beberapa tahun yang lalu. Seharusnya dia meminta bantuan kakek untuk menghilangkannya. Tapi, sudahlah dia tahu sendiri sifat kakek. Pasti ada timbal baliknya. Amira sedikit terkejut saat ponsel itu langsung berpindah ke tangan Faris. Dia tidak ingin menatap laki-laki itu setelah apa yang dia lihat sedari tadi. Dengan segera Amira menarik selimut dan menutup tubuhnya sampai ke leher. Berbaring membelakangi Faris. Dingin dan berkeringat. Faris dapat merasakan itu dari tangan Amira saat dia merampas ponsel tersebut. Dilihatnya tubuh gadis itu meringkuk seperti menahan sesuatu yang berat. Tangannya pun mencengkram selimut dengan erat dengan tarikan nafas yang terdengar jelas. Seolah tertahan emosi besar di dalam sana. Sudah mau tidur.
Tanyanya gugup. Gugup karena merasa Amira telah melihat adegan memalukannya. Menjawab malas. Hatinya masih sakit setelah apa yang dia lihat. Kenapa si laki-laki ini harus masuk ke kamar sekarang? Membuat dadanya semakin sesak saja. Faris pun ikut berbaring di atas kasur. Berusaha masuk ke dalam selimut yang sama dengan Amira. Dimiringkan tubuhnya menghadap gadis itu. Amira dengan pelan menjauh tangan yang hendak melingkar di perutnya. Dia benar-benar tidak ingin disentuh sekarang. Ia mengira dirinya akan kecewa saat tangan itu menjauh. Namun, ternyata tidak, tubuhnya benar-benar menolak sentuhan itu. Seolah tangan itu semakin mengalirkan rasa sakit pada dirinya.